semua, kali ini Minko akan spill 5 rekomendasi manhwa anime to lover terbaik menurut Minko yang wajib kalian baca. Nomor 1, fix wajib banget masuk list bacaan kalian, gak boleh kelewatan, cincah. Di urutan kelima ada To Love Your Enemy. Manhwa ini tuh gak cuma soal cinta-cintaan, tapi juga ngasih pelajaran soal gimana caranya menghadapi masa lalu dan menerima diri sendiri jadi versi terbaik dari diri sendiri. Alurnya enak diikutin, ceritanya gak terlalu terburu-buru tapi tetap bikin penasaran. Ditambah visualnya tuh cakep banget, ekspresi karakternya tuh dapet banget kalau lagi emosi. Kalau kamu suka cerita romance yang ada maknanya tapi tetap ringan, ini wajib banget buat kamu baca. Manhwa ini tuh tentang si Yeonhae, cewek yang dulunya sering banget bohong, tapi sekarang dia udah capek sama hidupnya yang kayak gitu dan mutusin buat tobat pas masuk kuliah. Intinya dia tuh pengen banget jadi orang yang lebih baik dan ninggalin masa lalu kelamnya. Tapi pas di kampus dia ketemu sama si Yi Kyung, cowok yang diam-diam tahu semua rahasia masa lalunya. Awalnya mereka tuh kayak kucing sama anjing, berantem mulu, tapi lama-lama malah jadi saling ngerti satu sama lain dan makin dekat. Hubungan mereka tuh gak cuma soal cinta, tapi juga bantu Yeonhae buat ngadepin masa lalunya dan belajar nerima diri apa adanya. Masalah yang akan dihadapi Yeonhae sama Yi Kyung cukup rumit karena gak cuma soal cinta-cintaan. Yeonhae yang punya masa lalu kelam sebagai pembohong, dan walaupun dia pengen berubah, rasa takut masa lalunya kebongkar bikin dia sering overthinking. Di satu sisi, Yi Kyung juga punya rahasia besar yang bikin dia gak sepenuhnya jujur. Jadi hubungan mereka tuh sering diuji sama rasa gak percaya satu sama lain dan sering salah paham. Selain itu, mereka juga harus ngadepin drama dari lingkungan kampus kayak gosip atau konflik kecil-kecilan dari orang sekitar. Tapi juga soal gimana mereka tumbuh jadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Seru banget sih ngikutin perjalanan mereka. Kalau kamu suka cerita romance yang ada manis-manisnya tapi tetap ada konflik ringan buat bikin greget, ini cocok banget sih masuk list bacaan kalian. Di urutan keempat ada Bittersweet Marriage. Manhwa ini tuh punya plot yang seru banget. Alurnya tuh manis, tapi banyak drama yang bikin kamu penasaran terus. Kalau kamu suka cerita yang penuh kejutan dan hubungannya gak biasa aja, ini bisa jadi pilihannya oke. Manhwa ini nyeritain tentang si Subin yang tiba-tiba dilamar sama temannya sendiri, yaitu Yejun, yang ternyata punya utang banyak banget ke dia. Tapi jangan kira Yejun nawarin pernikahan karena cinta ya. Dia malah bilang kalau utangnya tuh gak usah dibayar, tapi justru ngajakin Subin buat nikah demi nyelesain masalah itu. Subin yang awalnya bingung, lama-lama malah terjebak dalam situasi yang makin ribet. Yang bikin seru tuh, sepanjang cerita banyak banget kejutan dan konflik yang muncul. Banyak juga rahasia yang kebongkar. Meskipun semuanya kelihatan kayak drama yang gak terduga, perlahan-lahan mereka berdua mulai ngerasain perasaannya lebih dalam. Meskipun Subin masih ragu-ragu. Yang paling seru sih gimana mereka saling belajar ngerti perasaan masing-masing, walaupun awalnya hubungan mereka ini kayak keputusan yang dipaksain. Lama-lama mereka sadar kalau mereka ini lebih dari sekedar pernikahan yang direncanain. Subin sama Yejun bakal ngalamin banyak banget konflik. Mereka tuh awalnya cuma terjebak karena masalah utang, tapi lama-lama muncullah perasaan-perasaan yang makin bikin ribet. Subin sih bingung banget antara ikut kata hati atau malah pakai logika. Sementara itu, Yejun punya rahasia gede yang bisa bikin semuanya berantakan. Terus, gak cuma mereka berdua aja yang jadi ribet, tapi ekspektasi orang-orang sekitar juga yang bikin jadi beban. Dan akhirnya mereka sadar kalau pernikahan ini tuh gak bakal sesuai sama bayangan mereka. Semua masalah yang ada tuh bener-bener bikin mereka tuh bingung banget. Kalau kalian suka cerita yang penuh drama dan konflik yang bakalan bikin kalian penasaran setiap harinya, manhwa ini cocok banget sih buat kalian masukin daftar baca kalian. Di urutan ketiga ada So I Married the Anti-Fan. Ini tuh ceritanya kocak parah, serius. Jadi ceritanya tuh ada Geonyong, cewek yang gak tahan banget sama kelakuan si Woojun, seorang idol papan atas yang dari luar tuh kelihatan sempurna banget. Hidupnya tuh kayak gak ada cacatnya, selalu dikelilingi sorotan dan pujian. Tapi buat Geonyong, Woojun itu sosok yang nyebelin setengah mati, gara-gara satu insiden yang bikin dia tuh kehilangan pekerjaannya. Dari situ, lahirlah gelar anti-fan yang dia bangga-banggakan. Ironisnya, mereka malah dipertemukan dalam reality show yang mengharuskan mereka tinggal bareng. Bayangin aja, orang yang gak pernah akur tiba-tiba harus
pura-pura kompak di depan kamera. Dari awal banget udah banyak momen absurd yang bikin ngakak. Mereka sering banget berantem soal hal-hal sepele yang bikin kalian gemes sendiri. Contohnya, mereka tuh sering banget debatin siapa yang bakalan cuci piring. Justru dari ribut-ribut kecil itu kayak mulai kelihatan gitu chemistry mereka yang bikin kalian bakal deg-degan. Terus ada momen manis yang suka datang tanpa sengaja. Meskipun di awal mereka gengsi buat ngaku kalau mulai saling peduli. Nggak cuma soal hubungan mereka berdua aja yang seru, ada drama dari fans fanatik yang nggak suka lihat idol mereka tuh deket sama orang lain. Plus gosip media yang makin buat suasana itu panas. Semua itu bikin perjalanan hubungan mereka makin berliku. Tapi justru konflik-konflik inilah yang bikin cerita nggak garing. Penonton bakal ikut hanyut sama fase-fase emosional di mana mereka mulai bingung sendiri sama perasaan masing-masing. Dari yang tadinya yakin benci mati-matian, tiba-tiba jadi galau sendiri. Ini beneran benci atau gue mulai suka ya? Kalau kalian suka cerita yang komedinya pecah dan dramanya nggak lebay tapi tetap greget, So I Married the Anti-Fan ini nggak boleh kelewatan. Siap-siap aja dibikin senyum-senyum sendiri sama perjalanan cinta yang berawal dari benci jadi cinta ini. Di urutan kedua ada Act Like You Love Me. Manhwa ini tuh seru parah, sumpah. Ceritanya tuh tentang si Ji-an, cewek biasa yang hidupnya tuh tiba-tiba jadi plot twist gara-gara nemu boneka ajaib yang bisa ngontrol hidup si Doyeon, si aktor ganteng yang super terkenal. Jadi nih, setiap kali Ji-an ngasih perintah, Doyeon nggak bisa nolak. Awal-awal sih dia ngamuk, ngerasa nggak adil banget kan. Tapi lama-lama hubungan mereka tuh jadi makin dekat meskipun sering ribut. Bayangin aja punya kendali atas hidup orang terkenal, pasti banyak kejadian absurd dan ngakak kan. Di balik itu hidupnya Ji-an juga sebenarnya lagi berantakan banget. Boneka ajaib ini jadi semacam pelarian buat si dia. Tapi ya gitu deh, makin dia ngatur hidup Doyeon, makin runyam hidupnya sendiri. Bukannya malah beres, malah bikin pusing. Ironi banget kan? Doyeon juga gak kalah lucu. Dari kesel setengah mati karena harus jadi robotnya si Ji-an, lama-lama dia mulai sadar ada yang beda sama hubungan mereka. Nah di sini nih mulai muncul perasaan-perasaan yang bikin cerita makin berbunga-bunga. Tapi tetap greget, nggak cuma lucu. Cerita ini juga punya momen romantis yang bikin hati kalian meleleh. Konfliknya juga nggak main-main, apalagi pas mereka mulai ngerti perasaan masing-masing meskipun masalah pribadi si Ji-an makin ribet. Doyeon juga harus nyari cara buat ngehandle situasi yang makin rumit. Pokoknya kalau kalian suka manhwa yang ada bumbu romansa, komedi, plus sedikit fantasi, Act Like You Love Me ini wajib banget masuk list bacaan kalian. Ceritanya tuh asik banget, tapi tetap ringan, terus banyak plot twist yang bikin nagih. Yang pertama ada Trapped. Manhwa ini tuh seru banget, serius deh. Ceritanya penuh konflik dan drama yang bikin kamu penasaran setiap harinya. Cocok banget buat kamu yang doyan cerita trailer dengan alurnya nggak ketebak. Emosinya tuh kerasa banget, jadi pas kalian baca tuh auto kebawa suasana. Ceritanya tuh tentang si Chea, mantan napi yang hidupnya tuh kacau sejak dia bebas dari penjara. Tapi nggak selesai di situ, dia malah kejebak sama ancaman dari Yunsu, vampir misterius yang tahu soal kejahatan yang sebenarnya bukan dia lakuin. Parahnya lagi, si Yunsu ini ngancem bakal ngebongkar rahasia itu. Jadi mau nggak mau mereka harus kerjasama walaupun tiap saatnya itu isinya konflik dan drama. Yunsu ini tuh vampir overpower banget, tapi karakternya tuh kece banget. Dia misterius, penuh rencana, suka manipulasi. Pokoknya kayak tokoh yang bikin love and hate sekaligus gitu deh. Sementara itu, si Chea meskipun hidupnya tuh di ujung tanduk, dia tetap berusaha banget buat survive dan nyelesain masalah yang makin hari makin ribet. Chemistry antara mereka berdua tuh bikin cerita tambah greget. Banyak banget momen gak percaya satu sama lain, saling balas dendam, tapi somehow kamu tetap pengen tahu gimana akhirnya. Fokus utamanya tuh ada di hubungan complicated antara Chea dan Yunsu. Bayangin aja, si Chea hidupnya udah susah, masih harus ngadepin Yunsu yang nyimpen rahasia kelamnya. Di sisi lain, si Yunsu punya motif tersembunyi yang bikin hubungan mereka tuh makin toksik tapi seru banget buat diikutin. Ada drama soal kepercayaan, pengkhianatan, terus konfliknya makin lama tuh makin ribet. Pokoknya tiap chapter tuh bikin kalian nagih. Kalau kamu suka cerita yang intens, penuh misteri, terus ada romansanya, Trapped ini wajib banget kamu baca. Alurnya tuh bikin deg-degan, karakternya kompleks, dan plot twistnya tuh gila sih. Masukin deh ke list bacaan kamu gak bakalan nyesel. Oke, itu dia 5 rekomendasi manhwa Enemy to Lover terbaik menurut Minko. Kalau kalian punya rekomendasi manhwa, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Bye-bye!